Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya, di mana hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah, tema renungan kita pada hari ini adalah ekspresi kasih Kristen. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perikop yang menjadi renungan kita hari ini merupakan nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentang bagaimana seharusnya mereka mengekspresikan kasih mereka baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Allah, pasal 12 ayatnya yang pertama, Paulus menasehati mereka agar mereka mengekspresikan kasih Allah yang sudah mereka terima, yang sudah mereka alami kepada semua orang, ya, tetapi yang terutama memang kepada saudara-saudara seiman mereka. Nah, hari ini kita akan melihat seperti apa ekspresi dari kasih Kristen yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita lihat yang pertama. Ekspresi kasih Kristen yang pertama dalam ayat 9 adalah mengasihi dengan tulus. Perhatikan kalimat, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, saudara, istilah jangan pura-pura ini artinya adalah jangan bersandiwara. Ya. Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Roma agar mereka mengekspresikan kasih yang tulus, bukan kasih yang berpura-pura atau kasih sebagai sebuah sandiwara semata. Ya. Nah, di sini kita bisa belajar bersama bahwa kasih yang pura-pura, kasih yang bersandiwara itu adalah kasih tetapi ada motif, ada maksud dan tujuan yang tersembunyi. Oleh sebab itu dengan tegas Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Roma, waktu kamu mengekspresikan kasihmu, hendaklah kasihmu itu jangan penuh dengan kepura-puraan, atau kasihmu itu jangan bersandiwara. Kamu terlihat mengasihi, tetapi ternyata ada motif, ada maksud, ada tujuan terselubung di balik itu semua. Kamu mengasihi, tetapi maksudnya adalah, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang kamu kasihi. Ya, kamu mengasihi, tetapi sebenarnya itu semua bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, di mana ingin mendapatkan lebih dari apa yang telah kamu berikan. Ya. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, kasihmu itu jangan pura-pura, jangan bersandiwara, tetapi harus tulus. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita saat ini, saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah menerima kasih Allah, kita tentu saja dipanggil untuk mengekspresikan kasih Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, secara khusus tentunya kepada saudara-saudara seiman kita. Jangan sampai kita berpura-pura mengasihi saudara-saudara yang kita layani tersebut. Kita memang mungkin saja dikaruniai Tuhan dengan berbagai macam karunia di dalam pelayanan. Ya, kita memberikan karunia talenta yang Tuhan berikan itu kepada kita untuk melayani sesama kita. Tetapi ya, kita lakukan itu dengan berpura-pura. Kita lakukan itu dengan bersandiwara. Artinya kita ingin mendapat keuntungan dari setiap ekspresi kasih yang kita berikan kepada sesama kita. Bisa saja itu mencari popularitas diri. Bisa saja itu berupa mencari keuntungan materi, saudara.
Bukankah zaman sekarang ada banyak orang yang memakai jargon kasih, tetapi sebenarnya memiliki motif untuk memperkaya dirinya sendiri. Memiliki motif untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingannya, ambisinya secara pribadi. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati jangan sampai kita terlena, terjebak dengan perilaku seperti ini. Kasih yang berpura-pura bersandiwara. Jangan sampai kita mempraktekannya. Tetapi juga jangan sampai kita juga terbujuk rayu oleh orang-orang yang sepertinya mengatakan kasih, menyatakan kasihnya kepada kita, tetapi sebenarnya ada motif, ada tujuan terselubung di balik itu semua. Apa itu? Pemuliaan, pengkultusan diri manusia. Ya, memperkaya kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu yang begitu ambisius dan tamak. Oleh sebab itu, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita sebagai orang percaya saat ini adalah, hendaklah kasihmu itu tulus. Jangan kasihmu itu penuh dengan sandiwara. Mengasihi dengan tulus. Apa itu mengasihi dengan tulus, saudara? Mengasihi dengan tulus berarti saudara dan saya mengasihi tanpa pamrih. Saudara mau dihargai atau tidak, tapi kasih saudara yang saudara berikan tulus, tanpa pamrih. Mengasihi dengan tulus berarti juga saudara dan saya rela berkorban, tidak hitung-hitungan. Mengasihi dengan tulus berarti saudara memiliki motif, tujuan, kerinduan supaya orang yang kita kasihi itu menjadi orang yang lebih baik, hidupnya terus dibangun, hidupnya terus dibentuk untuk sesuatu yang baik, mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut. Itu yang disebut dengan mengasihi dengan tulus. Dan yang terakhir, mengasihi dengan tulus. Ini semata-mata karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Tuhan tidak pernah bersandiwara dalam mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berpura-pura mengasihi kita. Saudara lihat salib. Apakah ketika Kristus mati di atas kayu salib dia sedang bersandiwara? Tentu saja tidak. Waktu saudara memperingati Natal, Kristus menjadi manusia, menjadi hamba, menjadi doulos, saudara ya, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan kita, menjadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Apakah itu kasih yang pura-pura? Apakah itu kasih yang penuh bersandiwara? Tidak. Kalau Kristus saja mengasihi saudara dan saya, tidak dengan berpura-pura, atau kasihnya itu bukan sandiwara, lalu mengapa kita justru mengasihi sesama kita, mengasihi saudara seiman kita yang adalah tubuh Kristus, yang adalah anggota dari keluarga Allah, kita justru mengasihinya dengan penuh sandiwara. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ekspresi kasih kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi dengan tulus. Jangan ada sandiwara, jangan ada kepura-puraan. Ekspresi kasih yang kedua, saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Orang Kristen mengekspresikan kasihnya dengan cara atau dengan wujud membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Mengapa saya katakan membenci kejahatan? Padahal di situ dikatakan jauhilah yang jahat. Mengapa saya katakan mencintai kebaikan? Karena di situ ditulis lakukanlah yang baik. Nah, istilah jauhilah dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diartikan bencilah. Ya. Nah, kebencian ini, saudara, berasal dari adanya rasa jijik. Ya, bencilah. Ya, ini mengungkapkan adanya rasa jijik. Bencilah kejahatan. Itu berarti saudara dan saya jijik dengan yang namanya kejahatan. Sementara kata lakukanlah yang baik, istilah lakukanlah ini punya makna melekat, saudara. Menempel. Ya, orang yang mencintai kan bawaannya maunya nempel terus kan, saudara ya. Orang yang sedang jatuh cinta, ya nggak mau terpisah, maunya nempel terus ya, kemana-mana nempel terus. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya.
ekspresi atau makna dari lakukanlah yang baik, melekat kepada kebaikan itu. Jadi salah satu dari ekspresi kasih Kristen adalah membenci kejahatan. Ini menarik sekali, saudara. Kasih berarti saudara dan saya jijik terhadap segala bentuk kejahatan. Seorang yang dipenuhi kasih pastilah memiliki kebencian, ya, kejijikan terhadap yang namanya kejahatan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, kasih Kristen tidak boleh disalahartikan atau diselewengkan maknanya dengan sikap masa bodoh terhadap segala bentuk kejahatan, atau memaafkan begitu saja kejahatan dan membiarkan kejahatan merajalela terus. Ya, bahkan terjadi dalam lingkungan gereja atau jemaat. Ya. Nah, kasih Kristen itu diwujudkan salah satunya adalah dengan membenci kejahatan. Ya. Jangan saudara pikir bahwa orang yang mengasihi itu tidak boleh membenci. Salah, saudara, ya. Banyak orang Kristen berpikir, kalau kamu mengasihi, kamu nggak boleh membenci. Nah, ya. Kamu harusnya mengasihi, nggak boleh membenci. Padahal Alkitab mengajarkan dengan terang benderang hari ini bahwa ekspresi kasih, praktek dari kasih, wujud dari kasih Kristen adalah membenci kejahatan. Jijik dengan yang namanya kejahatan. Mengapa demikian, saudara? Tentu harus ada alasannya, bukan? Mengapa kasih Kristen itu wujudnya adalah membenci kejahatan, jijik terhadap kejahatan? Mengapa? Alasannya jelas. Kalau orang Kristen mengekspresikan kasihnya dengan cara membenci kejahatan, jijik terhadap kejahatan, maka itu bukti bahwa orang Kristen tersebut sudah mengalami atau memiliki kasih Allah. Ya. Loh, kok bisa begitu? Iya. Orang Kristen yang sudah mengalami kasih Allah, dia pasti membenci kejahatan. Ya, menjauhi kejahatan, merasa jijik dengan kejahatan. Kenapa? Karena kasih yang demikian itu berasal dari Allah yang juga membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Perhatikan Mazmur 5 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan Allah membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau Allah membenci semua orang yang melakukan kejahatan, jijik terhadap kejahatan, masa kita sebagai anak-anaknya justru bertolak belakang dengan sifat, karakter, dan tabiat Allah ini? Ya. Saudara, jangan berkata saya sudah didiami kasih Allah. Kalau saudara dan saya justru masa bodoh terhadap kejahatan, saudara tidak merasa jijik dengan kejahatan, saudara tidak membenci kejahatan, berarti ada yang nggak beres dengan kasih saudara dan saya. Di dalam bagian firman Tuhan ini, ekspresi dari kasih adalah membenci kejahatan. Oleh sebab itu hati-hati, saudara. Jika ada orang Kristen yang mengaku katanya hidup dalam kasih, tetapi justru tidak membenci kejahatan, ya, dia malah membiarkan kejahatan merajalela. Ya. Apalagi saudara membela orang yang telah melakukan kejahatan hanya karena orang itu mungkin telah berjasa banyak bagi dirinya, telah memberi banyak bantuan perhatian kepada dirinya. Ya. Atau mungkin saja orang yang melakukan kejahatan itu adalah satu suku, kebetulan satu suku. Ya, atau kebetulan satu agama, atau kebetulan satu gereja, ya, satu teman sepermainan waktu kecil, satu sekolah, sahabat karib, anggota keluarga, dan sebagainya. Maka sesungguhnya orang itu tidak benar-benar hidup di dalam kasih. Bisa dikatakan orang itu pura-pura mengasihi, bermain sandiwara di dalam mengasihi. Kenapa? Dia mengasihi karena ada maksud tersembunyi. Dia mengasihi karena ada keuntungan-keuntungan yang dia peroleh. Sehingga dia merasa berjasa untuk melindungi orang atau temannya yang sudah berjasa itu. Ya, lalu mencoba menutupi kejahatannya. Mencoba berpura-pura tidak tahu terhadap kejahatan yang dia buat. Atau membela, membabi buta. Ya, menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang
yang adalah temannya, entah satu suku, satu gereja, satu agama, kerabat, keluarga, dan sebagainya tersebut. Ya, orang Kristen yang demikian bukanlah orang Kristen yang hidup di dalam kasih Allah yang sejati, tapi orang Kristen yang demikian adalah orang Kristen yang mengasihi dengan pura-pura, mengasihi dengan penuh sandiwara. Sekali lagi, kasih adalah membenci. Ekspresi dari kasih adalah membenci. Apakah kita kalau mengasihi harus membenci? Ya. Apa yang kita benci? Kejahatan. Apa yang kita jijik? Kejahatan. Kasih bukan hanya mengasihi, tapi kasih juga membenci. Saudara harus punya kebencian. Nah, ini dia, ya. Mungkin ada di antara saudara yang mulai terganggu. Masa kasih membenci? Iya, kasih membenci. Masa kita harus memiliki kebencian? Iya. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah, kita memiliki kebencian. Tentu kebencian bukan sembarang kebencian. Kebencian yang bukan berasal dari hawa nafsu daging kita. Kebencian ini adalah kebencian kudus. Kebencian yang berasal dari Allah. Allah membenci kejahatan. Maka kita pun juga sebagai orang yang sudah mengalami kasih Allah, tentu kita juga harus membenci yang namanya kejahatan. Kita juga harus merasa jijik terhadap yang namanya kejahatan. Jadi saudara, kalau kita benar-benar memiliki kasih Allah, maka pastilah kita membenci kejahatan. Saudara dan saya tidak akan merasa betah dengan yang namanya kejahatan. Saudara akan gelisah. Ya. Kita tidak akan diam kalau mengetahui teman kita, saudara kita, kerabat kita, atau orang yang melakukan kejahatan. Kita nggak akan diam, saudara. Kita akan menegur orang tersebut. Ya, bisa jadi dia adalah teman kita, saudara kita, kerabat kita. Ya, kita akan tegur dia kalau kita tahu dia berbuat jahat. Ya, dan kalau orang tersebut, tak peduli dia anggota keluarga, sanak terdekat, teman, sahabat, kalau dia tidak mau mengindahkan teguran tersebut, maka seharusnya kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah, kita seharusnya mundur dari orang itu. Sebagaimana orang mundur dari orang yang mengidap penyakit menular. Saudara kalau tahu ada orang yang mengidap penyakit menular, tentu saudara akan menjaga jarak, bukan? Saudara akan jauhi orang itu, bukan? Demikian pula kalau kita memiliki teman, sahabat, kerabat yang kita tahu berbuat jahat, ya, kita tegur tapi dia tidak mengindahkan nasihat dan teguran kita, ya, maka kita harus menjauh, saudara. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk menegur orang yang melakukan kejahatan. Tetapi kalau orang itu tidak mengindahkan teguran kita, maka kita diperintahkan untuk menjauhi orang tersebut. Kita bisa lihat itu misalnya dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ya. Saudara, saat ini ada banyak orang menyalahgunakan kasih Kristen. Mereka berteriak-teriak bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih Allah. Tetapi faktanya mereka justru menyembunyikan kejahatan. Faktanya mereka justru membela kejahatan. Ya. Mereka mengatasnamakan kasih, tetapi justru bertentangan dengan karakter dari kasih itu sendiri. Mereka mengatakan kasih, tapi ketika mereka tahu teman, sahabat, kerabat, orang yang pernah berjasa, yang kebetulan satu suku, mungkin satu agama, satu gereja, tahu dia sedang melakukan kejahatan, tetapi dibela mati-matian. Bukannya ditegur, bukannya diarahkan untuk bertobat, tapi justru dibela mati-matian, bahkan mengatasnamakan kasih. Ya. Tentu saja ini bukan kasih Kristen. Ini adalah kasih pura-pura, kasih yang penuh dengan sandiwara. Oleh sebab itu, saudara, membenci kejahatan, ini adalah ekspresi dari kasih Kristen. Selain merupakan ekspresi atau wujud dari kasih Kristen, membenci kejahatan juga adalah wujud dari kesucian hidup. Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan salah satu ekspresi daripada kudus itu adalah membenci yang namanya kejahatan. Ya. Kalau saudara adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka saudara tidak akan tahan dengan yang namanya kejahatan. Saudara akan merasa jijik dengan kejahatan. Itu sebabnya saudara berani untuk menegur kejahatan.
Ya, saudara berani untuk mengatakan kebenaran, tak peduli orang itu mungkin pernah berjasa dengan saudara. Tak peduli mungkin orang itu adalah teman, kerabat, sanak, keluarga, ya. Orang yang pernah berjasa dalam kehidupan saudara, teman satu suku, satu gereja, dan sebagainya. Bukan itu yang menjadi patokannya. Tapi yang menjadi patokannya adalah saudara dan saya sudah mengalami kasih Allah. Sama seperti Allah kudus, dia membenci kejahatan. Maka kita pun yang adalah umatnya yang kudus juga membenci yang namanya kejahatan. Oleh sebab itu saudara, mari kita memiliki kasih yang utuh. Yang bukan hanya mengasihi, tetapi juga membenci. Itulah membenci kejahatan. Mari kita mencintai kesucian hidup. Yang salah satu wujudnya juga adalah membenci kejahatan. Inilah ekspresi kasih. Bencilah kejahatan. Selanjutnya, ekspresi kasih bukan hanya membenci kejahatan, jijik dengan yang namanya kejahatan, tetapi juga ekspresi dari kasih adalah lakukanlah yang baik. Tadi kita sudah bahas. Makna dari lakukanlah adalah melekat, ya. Melekat kepada yang namanya kebaikan. Ya, tentu saja yang baik atau kebaikan yang dimaksud di sini bukan sesuatu yang bersifat abstrak, ya. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah kehendak Allah, ya, yang dinyatakan di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi lakukanlah yang baik, maksudnya adalah lakukanlah seluruh kehendak Allah. Dan itu sudah ada, dinyatakan di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Saudara hanya perlu cari kehendak Allah di dalam firman-Nya, Alkitab yang sudah dinyatakan kepada saudara dan saya. Saudara harus melekat kepada kehendak Allah. Saudara harus menempel, mencintai kehendak Allah, mencintai kebenaran. Karena itulah ekspresi dari kasih. Mencintai kebenaran Allah. Hidup di dalam kebenaran Allah. Tapi di saat yang bersamaan juga benci dengan yang namanya kejahatan. Jijik dengan yang namanya kejahatan. Dan inilah saudara, dua ekspresi dari kasih Kristen yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Next kita akan sambung lagi. Tema kita ekspresi kasih Kristen. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.